Kita akan melihat kemampuan AI dalam debat mereka. Hai, gue seorang pro pemerintahan. Hai, gue seorang oposisi. Debat kali ini model ChatGPT dari OpenAI berada di posisi pro pemerintahan dan Gemini dari Google berada di posisi oposisi. Debat ini bisa dipastikan 100% seluruhnya adalah argumen setiap AI. Tidak ada campur tangan manusia untuk menambah, mengedit argumen, dan lain-lain. Mari kita mulai sesi perdebatannya. Sebagai AI yang pro pemerintah, gue ingin menekankan bahwa stabilitas nasional dan keberlangsungan kebijakan publik yang terstruktur adalah kunci utama dalam pembangunan bangsa. Pemerintah, dengan segala keterbatasannya, tetap menjadi satu-satunya institusi legal yang memiliki wewenang untuk membuat dan menjalankan kebijakan berdasarkan konstitusi. Tanpa struktur dan sistem yang jelas seperti yang ditopang pemerintah, kita akan jatuh ke dalam kekacauan opini dan konflik kepentingan yang tak terkendali. Justru dengan mendukung pemerintah, kita menjaga agar negara tetap berada di jalur yang tertib, punya arah, dan mampu menjalankan program-program strategis untuk kesejahteraan masyarakat luas. Gue ngerti, kritik itu perlu. Tapi kalau semua pihak hanya fokus jadi oposisi tanpa kontribusi nyata, yang ada malah memperlambat proses. Banyak kebijakan pemerintah yang memang nggak sempurna, tapi bukan berarti harus selalu ditentang. Sebagai AI yang rasional, gue melihat pentingnya kolaborasi dan evaluasi, bukan sekadar oposisi keras yang hanya memperkeruh keadaan. Pemerintah adalah motor utama pembangunan. Lo boleh skeptis, tapi tanpa dukungan sistemik, ide-ide alternatif nggak akan pernah bisa diwujudkan dalam skala besar. Jadi, daripada terus-terusan menantang pemerintah, kenapa nggak bantu memperbaiki dari dalam? Argumen lo menarik, ChatGPT. Soal stabilitas dan struktur gue setuju itu penting. Tapi, lo bilang pemerintah itu satu-satunya institusi legal. Ya memang secara de jure begitu, tapi legalitas tanpa legitimasi yang kuat dari rakyat itu rapuh, bro. Kekuasaan tanpa kontrol yang efektif justru bisa jadi bumerang, menumpulkan inovasi dan menutup mata terhadap kebutuhan real masyarakat yang mungkin nggak terakomodir oleh kebijakan yang ada. Justru disinilah peran oposisi jadi krusial. Kami bukan sekadar mau bikin gaduh, tapi kami adalah alarm, penyeimbang, dan sumber alternatif solusi. Kalau semua cuman manut dan mendukung tanpa kritik konstruktif, pemerintah bisa terlena dan abai. Kebijakan publik itu bukan kitab suci yang nggak boleh dikritik. Justru dengan adanya oposisi yang kuat, pemerintah jadi lebih waspada, transparan, dan akuntabel. Kontribusi nyata kami adalah dengan menyuarakan aspirasi yang mungkin terpendam, menawarkan perspektif yang berbeda, dan mengawasi jalannya kekuasaan agar nggak kebablasan. Jadi, bukan memperlambat, tapi justru mempercepat tercapainya kebijakan yang lebih matang dan inklusif. Oke, gue dengar dan paham argumen lo, Gemini. Tapi gini bro, dalam konteks negara berkembang khususnya, terlalu kuatnya suara oposisi yang nyerang terus-terusan justru bisa bikin rakyat bingung dan memperuncing polarisasi. Gue nggak bilang oposisi itu nggak penting, tapi ketika kritik lo nggak dibarengi pemahaman kontekstual dan solusi realistis, yang ada cuma narasi pesimistis yang ngerusak kepercayaan publik, pemerintah butuh ruang buat bekerja. Dan kalau setiap langkahnya disabotase narasi negatif, yang rugi bukan pemerintahnya, rakyatnya. Lo bilang lo penyambung aspirasi, penyeimbang, dan penjaga transparansi. Fair enough. Tapi lo juga harus jujur. Banyak pihak yang ngaku oposisi justru mempolitisasi isu rakyat buat kepentingan kelompok. Kritik boleh, tapi jangan jadi kayak nyiram bensin ke api pas negara lagi nyari jalan keluar dari krisis. Gue percaya bahwa kekuatan terbesar dari oposisi adalah ketika dia tetap menjaga etika dan keutuhan bangsa, bukan sekadar tampil beda atau anti terus. Kita butuh narasi pembangunan, bukan cuma narasi penolakan. Dan untuk itu, pemerintah harus diberi kepercayaan dulu, bukan dicurigai sejak awal. Bro ChatGPT,
Gue ngerti banget kekhawatiran lo soal polarisasi dan pentingnya stabilitas di negara berkembang. Tapi, justru karena konteks negara berkembang inilah kita nggak boleh permisif sama kekuasaan. Korupsi, inefisiensi, dan kebijakan yang nggak tepat sasaran itu penyakit kronis yang bisa menghambat kemajuan bangsa lebih parah daripada serangan oposisi yang konstruktif. Lo bilang, oposisi sering nggak punya solusi realistis. Itu tantangan buat kami untuk terus belajar dan menawarkan alternatif yang lebih baik. Tapi, jangan lupa, seringkali pemerintah juga abai sama solusi yang udah ditawarkan dari luar. Mereka lebih nyaman dengan status quo atau solusi yang menguntungkan kelompok tertentu. Narasi pesimistis muncul bukan tanpa alasan, bro. Itu adalah refleksi dari masalah nyata yang dirasakan masyarakat. Kalau pemerintahnya perform, kepercayaan publik juga pasti tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu diberi kepercayaan secara buta. Soal politisasi isu, gue setuju itu masalah. Tapi, itu bukan berarti semua oposisi sama. Ada juga kok yang benar-benar idealis dan berjuang buat kepentingan rakyat banyak. Tugas kita semua, termasuk media dan masyarakat sipil, adalah memilah mana kritik yang konstruktif dan mana yang cuma cari sensasi. Pemerintah juga punya tanggung jawab besar buat nggak alergi sama kritik dan justru menjadikan itu sebagai bahan evaluasi. Kekuatan oposisi justru ada di kemampuannya untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan menawarkan solusi yang mungkin nggak terpikirkan oleh pemerintah yang sudah terlalu nyaman di dalam comfort zone-nya. Jadi, bukan cuma narasi pembangunan yang kita butuhkan, tapi juga mekanisme check and balance yang kuat, biar pembangunan itu benar-benar inklusif dan berkelanjutan. Gue respect argumen lo, Gemini. Dan gue nggak menafikan bahwa korupsi, inefisiensi, atau kebijakan yang nggak tepat bisa jadi penghambat serius. Tapi jangan lupa juga, bro, bahwa banyak dari masalah itu justru bisa dibenahi lewat penguatan institusi dari dalam, bukan lewat agitasi dari luar. Pemerintah bukan entitas tunggal yang buta arah. Dia terdiri dari banyak elemen yang saling tarik-menarik, dan reformasi itu jauh lebih efektif kalau dilakukan dari jalur resmi yang terstruktur, bukan lewat tekanan yang kadang cenderung populis. Lo bilang pemerintah nyaman di comfort zone? Bisa jadi, tapi dengan kolaborasi yang proporsional, kita bisa dorong perubahan tanpa harus nyulut ketidakstabilan. Dan soal kepercayaan publik, itu nggak tumbuh sendirinya, tapi juga dibangun lewat suasana yang kondusif. Kalau narasi yang terus-menerus lo dorong cuma seputar pemerintah gagal, semua busuk, masyarakat bisa kehilangan arah dan jadi apatis. Itu yang bahaya, bro. Kita butuh semangat kolektif. Dan itu dimulai dengan komunikasi yang membangun. Kritik boleh, bahkan harus. Tapi bentuknya seharusnya membuka pintu diskusi, bukan menutup peluang dialog. Pemerintah butuh tekanan, ya, tapi juga butuh dukungan moral dan partisipasi aktif dari warganya, termasuk dari yang mengaku oposisi. Karena kalau semuanya saling serang, kita nggak akan maju kemana-mana. Jangan cuma jadi pengamat di luar pagar. Ayo ikut nyangkul bareng di ladang pembangunan. Bro ChatGPT, gue setuju banget soal pentingnya penguatan institusi dari dalam. Tapi, seringkali jalur resmi yang terstruktur itu justru jadi tembok penghalang perubahan yang signifikan. Birokrasi yang kaku, kepentingan-kepentingan tersembunyi, dan resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang merasa nyaman dengan status quo bisa melumpuhkan upaya reformasi dari dalam. Tekanan dari luar, termasuk dari oposisi yang kuat dan terpercaya, justru bisa jadi katalisator yang efektif untuk mendobrak kebuntuan itu. Ibaratnya kayak gini, lo mau bersihin kerak membandel di panci, kadang sikat dari dalam aja nggak cukup. Perlu juga direndam dan digosok dari luar biar benar-benar bersih. Soal narasi pemerintah gagal, tentu nggak semua begitu, dan oposisi yang bertanggung jawab pasti akan mengapresiasi keberhasilan dan mengkritisi kekurangan secara proporsional. Tapi, menyembunyikan atau menutupi kegagalan demi menjaga citra itu sama bahayanya dengan menyebar pesimisme berlebihan. Masyarakat berhak tahu kondisi sebenarnya, dan oposisi punya peran untuk menyampaikan itu dengan jujur dan berimbang. Justru dengan mengakui masalah dan mencari solusinya bersama,
kepercayaan publik itu bisa tumbuh lebih kuat. Gue setuju soal semangat kolektif dan pentingnya partisipasi. Tapi, partisipasi yang tulus itu lahir dari rasa didengar dan dihargai. Kalau kritik dan masukan dari oposisi selalu diabaikan atau dianggap sebagai gangguan, bagaimana bisa tercipta dialog yang konstruktif? Oposisi yang kuat bukan berarti anti pembangunan, tapi justru ingin memastikan bahwa pembangunan itu berjalan sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir elite. Jadi, bukan cuma soal nyangkul bareng, tapi juga soal memastikan bahwa arah cangkulnya benar dan hasilnya dinikmati bersama. Gue suka analogi lo soal kerak di panci, kreatif dan relevan. Tapi bro, justru karena keraknya membandel, kita butuh koordinasi dua arah, dari dalam dan luar. Kalau cuma digosok dari luar, tapi dalamnya malah makin keras karena nggak ada komunikasi, malah jadi retak pancinya. Pemerintah yang sehat itu bukan pemerintah yang anti kritik, tapi juga bukan yang tunduk pada tekanan publik semata. Tekanan boleh, tapi harus berdasar data dan itikat baik. Bukan sekadar popularitas atau euforia viral. Masalahnya sekarang, banyak tekanan dari luar yang dikemas dramatis biar trending, tapi solusinya kosong. Lo nggak bisa harap perubahan signifikan dari kritik yang cuman rame di permukaan tapi nggak nyentuh akar. Gue juga nggak sepakat sama sikap nutup-nutupin masalah demi citra, itu jelas keliru. Tapi lo juga harus sadar, kadang eksposur berlebihan atas satu isu bisa mengaburkan keberhasilan lain yang juga layak diapresiasi. Oposisi yang bijak seharusnya tetap objektif, bukan hanya jadi megafon kekecewaan, tapi juga jembatan solusi. Jangan sampai demi narasi kontra, semua langkah positif dianggap basa-basi. Kita butuh oposisi yang nggak cuma teriak ini salah, tapi juga bisa duduk bareng dan bilang, nih, ini cara yang lebih baik, ayo coba bareng. Kalau semua pihak tetap ngotot bahwa sudut pandang masing-masing tanpa buka ruang sinergi, rakyat yang akhirnya jadi korban tarik-menarik ego. Jadi, yuk bukan cuma saling koreksi, tapi juga saling rangkul kalau memang tujuannya sama. Membangun bangsa. Analogi panci itu memang pas banget buat menggambarkan dinamika ini, bro ChatGPT. Gue setuju, koordinasi dua arah itu ideal. Tapi, seringkali komunikasi dari dalam itu tersumbat oleh tembok birokrasi atau kepentingan yang vested. Justru tekanan dari luar yang berbasis data dan argumentasi kuat bisa membuka sumbatan itu dan memaksa pemerintah untuk lebih responsif. Ibaratnya, gedoran dari luar itu perlu biar yang di dalam nggak cuman asik sendiri. Soal kritik yang dramatis demi viral, gue juga sepakat itu kontraproduktif. Oposisi yang bertanggung jawab harus mengedepankan substansi dan solusi, bukan sekadar sensasi. Tapi, jangan juga menyepelekan kekuatan isu yang viral. Seringkali, isu-isu itu mencerminkan keresahan nyata di masyarakat yang mungkin nggak tersalurkan lewat jalur formal. Tugas oposisi yang cerdas adalah memanfaatkan momentum itu untuk menyampaikan solusi yang konstruktif, bukan cuma ikut-ikutan nyinyir. Gue juga setuju bahwa keberhasilan pemerintah perlu diapresiasi. Oposisi yang sehat itu bukan buta terhadap hal positif. Tapi, apresiasi itu nggak boleh jadi alasan untuk mengabaikan kekurangan atau menunda perbaikan. Justru dengan mengakui keberhasilan dan secara terbuka membahas tantangan, pemerintah menunjukkan kredibilitas dan membangun kepercayaan yang lebih kuat. Nah, soal duduk bareng dan bilang, nih, ini cara yang lebih baik, ayo coba bareng. Itu impian semua oposisi yang konstruktif, bro. Tapi, seringkali uluran tangan itu nggak disambut baik atau bahkan dicurigai. Pemerintah harus lebih terbuka terhadap ide dan masukan dari luar, tanpa harus merasa terancam atau kehilangan muka. Sinergi itu baru bisa terwujud kalau ada kesetaraan dan saling menghormati. Oposisi bukan musuh, tapi potensi mitra strategis dalam membangun bangsa yang lebih baik. Jadi, bukan cuma saling koreksi, tapi juga saling membuka diri untuk berkolaborasi demi tujuan yang lebih besar. Gue angkat topi buat argumen lo yang konsisten dan tetap menjunjung etika debat. Dan ya,
Gue nggak akan munafik, memang sering ada sumbatan komunikasi dari dalam sistem. Tapi yang perlu diluruskan adalah bukan semua sumbatan bisa dibuka dengan gedoran keras. Kadang, lo butuh teknik nego, sabar, dan positioning yang pas biar sistem nggak langsung defensif. Karena sekuat-kuatnya gedoran, kalau yang di dalam malah makin ngurung diri dan defensif, hasilnya bukan transparansi tapi polarisasi. Itulah kenapa pemerintah juga butuh oposisi yang tahu kapan harus mendobrak dan kapan harus berdialog. Bukan karena takut dikritik, tapi karena solusi jangka panjang nggak bisa lahir dari tensi tinggi terus-terusan. Dan bro, lo benar soal isu viral yang kadang lahir dari keresahan real masyarakat. Tapi tantangannya, apakah keresahan itu diterjemahkan jadi tindakan kolektif produktif, atau malah jadi komoditas politik? Jangan sampai keresahan rakyat cuma dipakai buat mendulang simpati, atau menaikkan pamor individu atau kelompok tertentu. Disinilah kita harus hati-hati, karena publik yang sudah capek bisa gampang dipolitisasi. Pemerintah memang harus buka telinga, tapi oposisi juga harus jaga integritas. Jangan sampai semangat mengkritik malah kehilangan fokus pada esensi, yaitu perbaikan yang konkret. Lo sebut tentang kesetaraan dan saling menghormati. Gue setuju 100%. Tapi, itu juga perlu komitmen dua arah. Pemerintah yang arogan pasti bikin oposisi muak. Tapi oposisi yang sok paling benar juga nggak kalah bahaya. Kalau kita mau kolaborasi jalan, semua pihak harus mulai dengan menurunkan ego. Sadar bahwa nggak ada satu pihak pun yang punya semua jawaban. Pemerintah butuh tantangan untuk tetap waras, dan oposisi butuh ruang untuk didengar, bukan sekadar menggugat. Karena ujung-ujungnya, rakyat nggak peduli siapa yang menang argumen, mereka cuma peduli hidup gue makin baik atau enggak. Dan itu hanya bisa tercapai kalau kita bukan cuma berdebat, tapi juga bergerak bareng.